Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rohimah dengan NIM 0301240038 dari program studi akuntansi 01 kelas reguler semester 3. Dalam kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai teori tentang harta dan permasalahannya. Berbicara soal harta, dunia modern terpecah. Ada sistem liberalisme yang mengatakan kumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, itu hakmu, bahkan tanpa memedulikan orang lain. Dan hasilnya kesenjangan sosial yang ekstrim terjadi antara si kaya dan si miskin. Lalu ada pula sistem sosialisme yang mengatakan semua harus dibagi rata. Dan dalam sistem ini, negara memiliki peran besar dalam mendistribusikan harta. Maka dari itu, Islam datang menawarkan perspektif yang adil dan seimbang. Islam tidak memusuhi harta, tetapi Islam membentuk fondasi yang berbeda. Dalam Islam, semua harta yang ada di dunia ini sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 120. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola, bukan untuk memiliki secara mutlak. Maka dari itu, harta bukan hanya sekadar hak milik, tetapi juga tanggung jawab moral. Islam memperbolehkan seseorang untuk memiliki dan mengembangkan harta dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Ada beberapa cara utama untuk memperoleh harta yang sah menurut syariat Islam. 1. Melalui pewarisan, yaitu perpindahan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. 2. Melalui akad atau transaksi yang sah antara dua pihak seperti jual beli, hibah, atau wakaf. 3. Menguasai harta mubah seperti hasil alam yang belum dimiliki oleh siapapun. 4. Melalui hasil dari kepemilikan yang sah seperti gaji, hasil panen, atau keuntungan dagang yang halal. Kemudian, bagaimana fungsi harta dalam Islam? Yang pertama, harta tidak boleh ditimbun tanpa memberi manfaat bagi orang lain. Kedua, harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Ketiga, di dalam harta milik orang kaya terdapat hak milik orang miskin. Keempat, harta warisan harus segera diberikan kepada ahli waris yang berhak. Jadi, pandangan Islam terhadap harta bukan hanya sekadar memiliki atau tidak memiliki, tetapi tentang bagaimana cara kita memperoleh dan menggunakannya dengan tanggung jawab. Sebagai penutup, mari kita renungkan bahwa harta hanyalah titipan dari Allah. Kita bukan pemilik, tetapi hanya sebagai manajer aset dari harta yang telah Allah titipkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.